Halo teman-teman, perkenalkan saya Stanislaus Indra Ramanda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersendiri ada tiga macam. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, seseorang atau badan yang melakukan tiga kegiatan ekonomi ini disebut dengan pelaku kegiatan ekonomi. Orang yang melakukan kegiatan produksi kita sebut sebagai produsen. Orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor. Dan juga orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Pada video kali ini kita fokus kepada distribusi dulu, atau orang yang melakukan distribusi, distributor. Kita masuk kepada contoh. Di sini saya punya contoh handphone Vivo. Handphone Vivo ini diproduksi di pabrik. Dari pabrik, handphone Vivo akan disalurkan atau didistribusikan kepada toko-toko retail yang ada di seluruh Indonesia. Agar di toko retail tersebut, konsumen dapat melihat-lihat barangnya dan dapat merasakan fitur-fitur dari semua handphone Vivo. Agar nantinya konsumen dapat melakukan transaksi dengan penjual untuk membeli handphone Vivo tersebut. Nah, ini tadi contoh dari suatu kegiatan ekonomi, di mana handphone Vivo yang dari pabrik akan disalurkan kepada toko-toko retail. Itu namanya kegiatan distribusi. Oke, kita masuk ke materi saja. Langsung saya share screen PPT-nya. Oke, di sini sudah tampil ya. Di sini terdapat materi tentang distribusi dan juga konsumsi. Kita pada video ini fokus kepada distribusi terlebih dahulu. Oke, jadi pengertian dari distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Jadi distribusi adalah kegiatan ekonomi menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tersendiri. Yang pertama ada pertimbangan pasar. Pada pertimbangan pasar ada beberapa faktor yang harus dilihat atau dipertimbangkan. Antara lain ada konsumen atau pasar industrinya, ada jumlah pembeli potensialnya, lalu ada konsentrasi pasar secara geografis, dan juga ada jumlah pesanan serta kebiasaan dalam pembeliannya. Lanjut ke faktor yang kedua ada pertimbangan barang. Pertimbangan barang juga ada beberapa faktor yang harus dilihat atau dipertimbangkan. Antara lain ada faktor nilai unit barangnya. Terus ada faktor besar dan juga berat barangnya. Ada faktor mudah rusaknya barang. Terus ada sifat teknis dan juga barang standar dan pesanan serta luasnya produk lain. Terus kita masuk ke faktor yang mempengaruhi distribusi poin ketiga. Di sini ada pertimbangan perusahaan. Dalam pertimbangan perusahaan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Antara lain ada sumber pembelanjaannya, terus pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, dan juga pelayanan yang diberikan oleh penjual itu tersendiri. Kita masuk ke poin yang keempat, ada pertimbangan perantara. Pada pertimbangan perantara, faktor yang harus diperhatikan adalah pelayanan yang diberikan oleh perantara.
kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan juga ongkos atau ongkos kirimnya. Terus kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini ada distribusi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada distribusi langsung, dan yang kedua ada distribusi tidak langsung. Untuk distribusi langsung berarti proses distribusi yang dilakukan dengan tanpa perantara. Kalau distribusi tidak langsung berarti proses distribusi yang dilakukan dengan melalui perantara atau ada penghubungnya. Nah, di sini ada macam-macam distribusi. Ada yang udah saya sebut tadi, ada distribusi langsung dan juga ada distribusi tidak langsung. Kita masuk ke distribusi langsung dulu. Distribusi langsung menyalurkan langsung tanpa melewati perantara. Jadi di sini tidak ada perantaranya atau tidak ada penghubungnya. Langsung dari produsen ke konsumen. Ada 4 cara dalam melakukan distribusi langsung. Yang pertama ada selling at the point production atau penjualan di tempat produksi. Contohnya adalah seorang petani buah seperti apel atau stroberi yang menjual hasil panennya langsung di kebun kepada para konsumen. Jadi konsumen dapat datang langsung ke kebun dan memetik buahnya sendiri. Cara distribusi selling at the point production ini disukai oleh konsumen karena harganya biasanya jauh lebih murah dan kualitasnya dapat ditinjau atau dipilih langsung oleh konsumennya. Jadi konsumen dapat harga murah dengan kualitas yang baik juga. Terus masuk kepada poin yang kedua, cara distribusi langsung selling at the producer retail store atau penjualan melalui pengecer. Kita contohkan dari pabrik batik Danar Hadi. Nah, pabrik batik Danar Hadi akan langsung menjual produk batiknya ke toko retail Danar Hadi. Kita ambil contoh toko retail Danar Hadi di Yogyakarta. Jadi dari pabrik Danar Hadi langsung dijual ke toko retail Danar Hadi. Ini nanti harganya akan jauh lebih murah karena tidak melalui distributor atau agen. Lanjut kita ke poin yang ketiga, cara distribusi selling door to door atau penjualan dari produsen ke konsumen dengan cara mengunjungi rumah ke rumah. Contohnya, di sini ada seorang sales yang menawarkan produk seperti penyedot debu atau alat-alat kosmetik. Dia langsung mengunjungi kantor-kantor atau langsung mengunjungi rumah ke rumah. Itu merupakan contoh dari selling door to door. Jadi seorang sales akan berkeliling menuju kantor-kantor atau menuju rumah ke rumah untuk istilahnya menjemput bola atau menjemput konsumennya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Ada selling through mail atau penjualan melalui pos, kantor pos. Jadi kita ambil contoh, ada perusahaan yang mengirimkan sebuah katalog buku atau CD. Lalu konsumennya akan memesan melalui formulir.
pesanan yang dikirim melalui pos atau kantor pos. Jadi, perusahaan bekerja sama dengan kantor pos untuk mengirim barangnya atau mendistribusikan barangnya agar sampai ke konsumen. Terus ada materi distribusi tidak langsung. Kalau tadi distribusi langsung tidak melalui perantara, di sini distribusi tidak langsung menyalurkan melalui perantara. Jadi ada penghubungnya dari suatu produsen, ada penghubungnya ke konsumen. Contohnya di sini ada pedagang besar atau grosir, ada pedagang kecil atau retailer, ada agen, makelar, komisioner, dan juga eksportir maupun importir. Nah, dari contoh-contoh tersebut, ini merupakan perantara atau penghubung dari proses distribusi. Jadi setiap barang yang berasal dari pabrik akan berhenti dulu di perantara ini. Nah, perantara ini nantinya akan mendistribusikan kepada konsumen-konsumen. Begitu. Dari materi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa distribusi ialah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lalu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi langsung dan juga distribusi tidak langsung. Distribusi langsung tadi terdapat distribusi tidak langsung itu terdapat perantara. Kalau distribusi langsung itu tidak melalui perantara. Untuk distribusi langsung dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu selling at the point production, selling at the producer retail store, selling door to door, dan juga selling truck mail. Sekian video kali ini. Untuk kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Akan dipaparkan di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.